ketemu lagi ya di titik perubahan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan pemahaman untuk kuliah kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita ya, tiap pagi. Ini kita udah masuk ke bab terakhir ya di solving ego. Sudah masuk ke bab 5 ya, menyaksikan dan mengamati. Langsung pindah saja. Setelah orang mengamati medan pikiran ya. Setelah kita mengamati pikiran, tampak jelas bahwa kecil kemungkinannya konten tertentu, konten dalam arus pemikiran itu memberikan faedah. Orang harus mundur dan bergerak lebih jauh ke level kesadaran berikutnya dan bertanya, apakah yang diteliti, apakah yang diamati, disadari, dan mengenali aliran pemikiran itu dengan cara yang sama seperti mata yang tidak terpengaruh oleh apa yang diamati atau tidak terpengaruh oleh telinga proses penyaksian sedang berlangsung, tidak terpengaruh oleh apa yang sedang disaksikan. Layaknya tidak ada entitas yang melakukan pemikiran, tidak ada saksi di balik penyaksian. Jadi penyaksian itu aspek ya, karakteristik bawaan. Jadi penyaksian itu ya kualitas atau karakteristik dari kesadaran itu sendiri. Orang bisa mundur dari keterlibatan dengan isi pikiran dan memilih untuk mengambil sudut pandang pengamat atau saksi. Jadi ini ngomonginnya ini ya, bukan saksi dalam pengertian seperti di persidangan, bukan orang yang dimaksud saksi ini atau pengamat ini. Tapi ini adalah level kesadaran. Level kesadaran diri. Nah, ini yang yang sangat disayangkan ya. Di mana peradaban kita itu punya kecenderungan, memang sudah wataknya. Tidak lagi peduli dengan kenyataan bahwa level kesadaran diri itu berbeda-beda. Gitu. Dia hanya peduli bahwa dia peduli pada upaya untuk bertahan hidup ya melalui gaya hidup itu.
dia tidak peduli pada level kesadaran diri, dia hanya peduli pada upaya untuk bertahan hidup. Jadi apa ya? Menurut saya ceroboh gitu ya, ceroboh. Seharusnya kan jika level kesadaran diri itu bertingkat-tingkat dan itu terjadi dalam diri semua orang, kenapa nggak diselesaikan dulu sampai di level kesadaran tertinggi yang bisa kita capai gitu? Kenapa kita langsung diarahkan ya, langsung diarahkan untuk bertahan hidup dengan ya level kesadaran yang apa ya, level kesadaran dirinya itu tidak diperhatikan. Itu yang menjadi pertanyaan, dan itu sudah menjadi cara berpikir mainstream. Dan itu sudah menjadi watak masyarakat kan. Termasuk orang tua, anaknya tidak peduli lagi level kesadaran dirinya berapa, yang penting kamu sekolah ya. Ya kan? Jadi itu sembrono gitu ya. Sembrono secara kolektif. Sembrono, dan itu jadi seolah-olah kalau apa ya, atau coba kita pikirkan kenapa misalnya ya orang tidak peduli dengan level kesadaran diri, tapi hanya peduli dengan menjadi apa kita hari ini ya, akan memiliki apa, itu kan apa ya, itu tuh sampai sekarang saya kenapa ya orang tidak peduli dengan itu gitu, terutama dunia pendidikan gitu. Terutama dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan tidak peduli dengan manusia? Dia hanya peduli dengan proyek pengembangan ilmu pengetahuan gitu loh. Itu persoalan. Dia hanya peduli dengan proyek ilmu pengetahuan. Ya kan, tidak peduli dengan manusia itu sendiri. Ada yang aneh ya. Padahal kan ilmu pengetahuan itu kan produk dari manusia gitu. Kenapa manusianya sendiri? Atau jangan-jangan mungkin apa ya? Dianggap manusia ini akan dimuliakan oleh ilmu. Mungkin gitu. Padahal tuh ilmu itu dihasilkan oleh manusia. Kenapa bukan manusianya dulu yang dipulihkan level kesadarannya? Kenapa langsung? Ini kan sekolah ini kan, kuliah-kuliah ini kan proyek ilmu pengetahuan ini. Nggak ada proyek ke manusia, itu nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Kemarin kapan hari itu waktu di UGM ya, ketemu dengan apa itu Prof. Hedi. Beliau kan kebetulan, bukan kebetulan ya, yang membuat model ini. Lah ini model ilmu pengetahuan. Struktur paradigma sains. Sekarang itu mana struktur paradigma manusia? Nggak ada. Nggak diajarin gitu. Jadi kita ini akhirnya manusia itu menjadi apa ya? Bingung menyimpulkannya ya. Jadi bingung. Dan kita mau-maunya juga gitu loh. Mau-maunya juga. Jadi bayangkan kita senegara. Ada profesornya, ada ulamanya. Ya kan? Ada profesor dan ulama. Tapi arah pendidikan ini kita enggak punya. Loh, gimana sih ini? Ya kan? Seolah-olah ini tidak menyangkut manusia gitu. Gimana orang apa namanya generasi itu dibiarkan dalam ketidakjelasan gitu ya, tidak jelasan. Saya sendiri sampai sekarang itu masih mikir, kok bisa ya senegara besar ini, kampusnya banyak, tapi tidak mikir ini proyek kemana sebenarnya.
Nggak sadar bahwa ini proyek ilmu pengetahuan ini, bukan tentang menjadi manusia. Ya kan? Menjadi manusia yang utuh itu bagaimana sebenarnya? Ya kan? Ya ini ternyata yang harus kita lakukan pertama kali adalah itu tentang memeriksa level kesadaran ini dulu sebelum belajar ilmu pengetahuan. Ya kan? Jadi mestinya kita belajar dulu filsafat manusia sebelum filsafat ilmu. Ya, ya. Nah sekarang ini kan tidak ada filsafat manusia. Yang kita pelajari langsung filsafat ilmu. Loh, terus yang belajar ilmu ini, ya ilmunya banyak, tapi tidak kenal dengan dirinya. Itu kan hal yang aneh ya. Hal yang aneh. Tapi level kesadaran ini kalau dia objektifkan ya memang jadi filsafat manusia gitu. Menjadi filsafat manusia. Tapi orang nggak bisa mempelajari filsafat manusia begitu saja, kan kering itu sudah hasil abstraksi kan. Orang hasil deduktif. Padahal dia harus progresif dulu gitu. Progresif sehingga dia bisa memahami filsafat manusia. Dengan memahami filsafat manusia, maka mudah untuk memahami ilmu pengetahuan. Kenapa? Loh, ilmu pengetahuan itu buatan manusia kok. Ini nggak perlu dihafal gitu. Nggak perlu dihafal. Ya kan? Kan ilmu pengetahuan itu kalau kita lihat model tadi, ya, ini kan berangkat dari asumsi dasar tentang manusia itu apa? Ya kan? Asumsi dasar tentang manusia kalau ini kan model ini. Ini kan asumsi dasar tentang dimulai dari asumsi dasar tentang manusia. Manusia ini apa? Ya kan? Nah, kalau orang hendak belajar filsafat manusia atau belajar filsafat ilmu, lo pusing dia itu. Ini apa gitu ya? Kenapa juga saya harus menghafal ini? Tapi kalau sudah paham sudah selesai progres, bukan selesai ya, dia sudah paham filsafat manusia melalui proses progresifnya sendiri, belajar ilmu apa itu gampang. Loh, ini kan diri saya kan gitu. Ini kan diri saya gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk apa ya? Teman-teman lah ya yang sudah punya anak. Yaitu jangan sampai apa ya, orang tua itu kadang-kadang juga aneh, merasa aman, aku sudah sekolahin anak, entar dulu gitu. Dia ngapain aja, nggak tahu. Jadi memang ada kebutaan ya, kebutaan juga. Jadi orang tua itu kalau sudah nyekolahin anak, merasa itu sudah selesai semuanya. Yang penting aku bayar. Ya seperti itu. Jadi orang tua kadang-kadang tuh ya nggak ngerti juga yang disebut belajar itu apa sih. Iya kan? Ya kadang-kadang orang tua nggak ngerti yang mana sih yang disebut belajar. Prosesnya seperti apa. Karena orang tuanya juga nggak ngerti belajar itu apa gitu. Jadi belajar itu kan proses apa namanya? Proses encoding dia. Dan proses decoding. Belajar ini kan dua proses ini. Encoding itu adalah bagaimana mengubah pikiran menjadi bahasa.
mengubah pemahaman menjadi bahasa. Sementara decoding bagaimana mengubah bahasa dimasukkan ke dalam peta konsep pemikiran. Kan mestinya begitu. Lah ini udah nggak ngerti belajar itu apa gitu ya. Proses encoding decoding itu udah nggak ada. Ya gimana kita mau mau cerdas. Jadi encoding itu proses bagaimana peta konsep pikiran itu dikomunikasikan. Itu namanya tahap encoding. Lalu kemudian tahap decoding, bagaimana bahasa orang itu decoding biar dia menambah sesuatu dalam peta pemahaman kita. Dan ini memang ya membutuhkan level kesadaran tertentu gitu loh. Jadi untuk belajar itu sendiri membutuhkan level kesadaran tertentu. Jadi mesti ada konteks kesadarannya. Baru bisa dia belajar. Baru dia bisa melakukan proses encoding, decoding. Lah itu. Jadi bukan menghafal belajar itu, ya kan? Menghafal itu hanya memindahkan isi gudang, ya kan? Hanya memindahkan isi gudang. Makanya kayak di kantor ini kan kita lagi belajar nahwu sorof. Ya harus ada peta konsepnya, ya kan? Nggak bisa hafalin aja ntar dulu, harus ada peta konsepnya. Jadi kayak di kantor kita belajar nahwu sorof, ini kita melakukan decoding. Bahasa Arab itu kita decoding dalam peta konsep psikologis kita gitu. Ya kan? Kita ubah dia menjadi Jadi kalau di kantor tuh belajar, gurunya itu yang agak kasihan gitu ya. Ntar dulu Mbak, ntar dulu, jangan main hafal ya, jangan pindahin isi gudang, itu namanya bukan belajar gitu ya. Tapi ini kita perlu proses decoding. Proses decoding itu dijelaskan peta konsep versi Arabnya bagaimana. Jangan-jangan tuh sudah ada juga peta konsep itu di sini, hanya beda ucapan gitu. Dia melakukan itu, gurunya waduh. Jadi ya nggak apa-apa lambat. Yang penting kami betul-betul belajar. Ya kan? Ya akhirnya sebulan itu ya cuma baru sampai di kemarin itu huruf jer. Ya karena harus gambar peta konsepnya. Lakukan proses decoding. Karena ini adalah bahasa itu kan berangkat dari budaya kolektif. Kita kan sudah punya budaya juga gitu. Ini kan proses akulturasi, ya, proses akulturasi ya. Ya udah nggak apa-apa lambat, yang penting kami belajar melalui akulturasi begitu ya. Karena kan kita lahir ini itu sudah punya peta konsep budaya. Jadi kita nggak kosong gitu. Ya ini yang perlu ya, yang perlu. Harus ada proses decoding. Oke, itu penting ya untuk orang tua. Dan itu penting naikkan level kesadarannya. Ya ini muridnya memang gimana, sampai gurunya pusing. Kita juga pusing, Pak. Tahu-tahu disuruh menghafal bahasa Arab, ini apa sih peta konsepnya? Harus ada peta konsep. Biar saya kalau disuruh menghafal, pernah ada disuruh menghafal isim domir, itu kan cuman berapa itu, 14. 2 bulan tuh nggak ngeh. Iya, bukan saya nggak bisa hafal, tapi apa peta konsepnya, gimana ini? Setelah dibikin peta konsepnya, nggak usah dihafal, tahulah aku ini kalau ini kan. Yang penting itu peta konsep. Peta konsep itulah yang yang dipahami oleh kesadaran kita. Kita menyadari itu di dalam diri kita sendiri. Jadi nggak belajar bahasa Arab aslinya, kita mengenali diri kita, ya kan?
mengenali diri kita, lalu bagaimana itu disimbolkan ya, dibunyikan dalam bahasa itu gitu. Ya, jangan sampai belajar bahasa. Kita mau belajar diri kita. Lalu bagaimana itu encoding ya. Jadi ketika sudah masuk konsep baru kita encoding. Jadi ada proses decoding dulu baru encoding gitu. Ada proses decoding, encoding dan sebaliknya gitu kan. Nah, ini yang nggak ada dalam proses hafal menghafal. Alah, nggak ada dia. Hilang belajarnya. Yang ada cuma fungsi memori gitu. Jadi ini penting bagi yang punya lembaga pendidikan, proses encoding, decoding ini harus dilakukan. Biar kita namanya belajar gitu ya. Bahkan definisi belajar itu juga ya belum banyak yang tahu, termasuk guru. Belajar itu artinya menyelesaikan kurikulum lah. Itu kan versi project ya. Lah versi siswa ini loh. Jangan hanya versi program institusi. Ya, ini kan buat siswa. Harus selesai kurikulum lah. Kalau kayak gitu lebih penting kurikulumnya daripada yang belajar. Mau-maunya kita tuh digituin ya, di proyek gitu ya. Ya mau-maunya di proyek. Wong itu uang kita sendiri, pajak kita sendiri. Kenapa tidak bikin gitu loh? Yang betul-betul prosesnya itu baik. Kayak keburu-buru gitu loh. Iya, kayak keburu-buru gitu. Kayak wong ini kan kita negara merdeka kan. Susunlah yang bagus. Jadi karena memang ilmu pendidikan itu ya ilmunya itu ilmu ngajar. Ilmu ngajar kan. Dia hanya presentasi begitu. Tidak ada proses encoding, decoding. Dan ini sudah turun-temurun. Harus dipotong sebenarnya ini. Kalau mau. Harus diputus proses belajar yang nggak jelas encoding, decoding. Akhirnya apa? Karena nggak ada proses encoding, decoding, skor PISA. Itu selalu di urutan terbawah ini. Ya karena gimana wong proses encoding, decodingnya nggak ada. Ya kan? Proses encoding, decoding nggak ada. Nggak ada peta konsep dulu. Nggak ada dari filsafat dulu, itu nggak dimulai gitu loh. Langsung dimulai dari definisi. Harusnya itu dimulai dari yuk kita bikin definisi sendiri gitu. Mari bareng-bareng kita bikin definisi. Kan peta konsep dulu. Ya kan? Peta konsep. Kayak misalnya saya contohin soal encoding, decoding ini. Misalnya kata tunjuk. Kata tunjuk kan hanya ada dua, ini dan itu. Gimana ini peta konsepnya? Gimana ini kata ini, peta konsep ini dan itu? Ayo. Ini persoalan sederhana. Oh, enggak begitu. Ini itu kalau posisi objek itu lebih dekat ke pembicara daripada ke yang mukotopnya itu. Itu konsepnya. Bukan soal jauh dekatnya, tapi benda itu lebih dekat ke pembicara daripada yang diajak bicara. Itu namanya ini. Kalau itu, posisi objek itu lebih dekat ke yang diajak bicara daripada yang berbicara. Itu peta konsep. Ini dan itu, gitu kan. Nah, itu kan peta konsep namanya. Kalau definisi kayak begitu enggak jelas. Lah gimana orang mau pintar gitu. Ya kan, ini dan itu aja kita enggak ada konsepnya gitu kan. Enggak terucapkan, enggak ada proses encoding, enggak ada proses decoding. Semua hanya hafalan gitu ya. Ini baru kata ini dan itu.
Analisisnya nggak ada. Lah gimana orang mau belajar sains kalau tidak ada proses encoding, decoding? Nah inilah kita hendak fokus dengan level kesadaran. Jadi seluruh bahasa itu harus didefinisikan ulang. Maksudnya apa? Jangan langsung dihafal, jangan langsung merasa tahu. Ya taunya itu tapi kan tidak punya peta konsep. Hanya pengulangan. Hanya diwariskan bunyinya, tapi tidak diwariskan peta konsepnya. Yaitu temuan-temuan ya. Soal ini dan itu kita nggak ngeh peta konsepnya. Lagi mana mau decoding, encoding gitu. Ini ada sebuah organisasi dunia pernah meneliti kurikulum di Indonesia. Tertinggal 128 tahun, la ilaha illallah. 128 tahun. Negara kita terus ngapain gitu, banyakin profesor gitu ya. Profesor pendidikan gitu, buat apa? Ya proses encoding, decoding ini loh, nggak bisa main-main ini. Nggak bisa main-main. Kalau mau pintar ini, apapun itu harus di peta konsepnya mana, harus dibikin definisinya gitu. Jadi nggak langsung ini dan itu gitu, tapi definisinya panjang ternyata ya. Ini adalah ketika objek lebih dekat. Kalau di gambar tuh, ini pembicaranya, ini sasarannya. Kalau ngomong ini, katakan ini setengah. Dia harus lebih dekat dengan ke sini daripada ke sini. Dia ngomongnya ini kan gitu. Ya kan? Harus di peta konsep. Kalau ngomong itu, berarti dia mungkin di sini. Ini lebih dekat gitu. Itu baru soal ini dan itu. Belum kata-kata yang lain. Ya kan? Kata-kata yang lain. Makanya wah mumet itu ya. Mumet. Termasuk pelajaran bahasa juga kita langsung nggak ada itu. Ya kan? Nggak ada peta konsep kata-kata itu. Ya kan? Yang nggak ada proses decoding, encoding. Nggak ada. Ya, itu sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Nah ini karena kita sudah mengabaikan level kesadaran. Seperti itu. Oke itu ya. Jadi ini apa namanya? Bahwa level kesadaran itu penting. Jangan diabaikan gitu loh. Jangan kita fokus mengejar simbol dari apa namanya? Simbol dari kan sebenarnya ijazah itu kan simbol dari level kesadaran. Tapi sekarang itu udah nggak ada level kesadarannya. Sekarang itu orang hanya meniru artefak intelektual. Sekarang itu kan begitu, meniru artefak intelektual dia. Dia meniru artefak intelektual. Ya kan? Meniru artefak intelektual. Jadi memang ya bahkan ya meniru aja dulu. Meniru. Harusnya kalau dinaikkan level kesadaran dirinya, nggak bisa meniru. Tapi karena kita nggak fokus dengan level kesadaran diri, kita akhirnya memulai proses dari meniru. Suruh meniru dulu terus ya kan, meniru lama-lama tuh diharapkan ada inovasi. Tapi biaya meniru itu mahal. Kita harus meniru sekian berapa apa ya? Meniru sekian banyak tokoh. Baru kita bisa lihat selisih-selisihnya. Kenapa nggak langsung fokus level kesadaran dirinya biar tidak meniru gitu. Biar tidak meniru.
Oke, itu ya. Jadi kampus tuh meniru dia. S1, S2 itu niru dulu, niru gitu ya. Dia meniru. Dan itu sangat mahal, habis 8 tahun. Ya kan, dari SMP lah ya. SMP, SMA itu, S1, S2, wah. Itu hanya proses meniru. Kalau dibandingkan dengan misalnya kita naikkan level kesadaran dirinya dulu, itu dia bisa langsung tidak meniru tapi bisa langsung membuahkan, ya kan, langsung berbuah seperti itu. Oke ya, ini pembukaannya ini paling enggak berisi kritik ya, kritik, berisi apa namanya ini, apa namanya, model ya, model belajar itu, encoding decoding, dan ini harus membutuhkan level kesadaran yang cukup, level kesadaran yang cukup. Jadi kita harus kategori dulu, ya, kita harus dikategori. Kegunaan kategori apa? Kategori itu dibuat karena kita memandang dari jauh. Oh, itu ya maksudnya. Ya kan? Kesadaran kategori itu memandang dari jauh mesti butuh kategori dulu. Oh, itu ya. Ya kan? Setelah memandang dari jauh, masuk ke dalamnya. Jadi jangan sampai hanya memandang dari jauh nggak pernah masuk. Capek juga kita itu. Lumpuh juga akhirnya. Indonesia ini memang banyak lumpuh secara ekonomi, lumpuh secara semangat. Setelah ditunjukkan kategorinya, oh itu ya udah deh kamu aja, aku nggak usah. Kenapa? Aku nggak punya semangat lagi, lumpuh semangat. Kenapa? Aku nggak punya duit. Wah, itu repot. Misalnya nih, sudah kita bikin kategori gini, kan responnya itu, itu ya, iya itu memandang dari jauh. Giliran masuk, kamu dulu deh. Saya pikir kalau sudah ditunjukkan dari sini ini, langsung berlomba-lomba masuk. Dia enggak, kamu silakan ngomong. Astagfirullah. Lumpuh ternyata. Ya kan? Lumpuh secara ekonomi, lumpuh secara semangat. La ilaha. Ini lagi yang repot nih. Ya kan? Jadi fungsi kategori kayak gini kan dari jauh ini teman-teman melihatnya, oh begitu ya kan, begitu responnya kan, jangan sampai nggak respon. Bagus ya warnanya merah. Lah bukan begitu tujuannya, itu nggak ada kesadaran juga itu. Begitu ceritanya. Tapi jangan berhenti di situ. Ini kan kategori memandang dari jauh, baru niat gitu, saya ke sana. Jangan, nunggu dulu, kamu dulu lah, saya lihat kamu dulu berhasil, baru aku masuk ke sana. Loh, itu mah kayak teman saya 10-15 tahun yang lalu gitu. Ketika Mbah ngajarkan tentang kategori-kategori, semuanya geleng-geleng kepala. Pas diajak, kamu dulu aja, War. Loh, jadi nggak paham gitu. Jadi semua yang kita terima dari luar itu sifatnya kategori. Memandang dari jauh, menunjukkan, oh itu ada itu loh. Nah setelah itu kita, ya I'm ready gitu. Jangan hanya tepuk tangan. Saya mau belajar Bang, kalau kamu sudah berhasil loh. Kok nunggu saya? Akhirnya itu setelah 5 tahun berikutnya, loh, gumun lagi dia. Kok kamu lebih baik wajahmu? Kok uangmu lebih banyak sekarang? Lah kan dulu tidak dikategoriin, kenapa kamu nggak masuk? Antar dulu lah katanya. Lumpuh secara mental. Lumpuh secara mental.
lumpuh secara ekonomi. Tapi nggak lumpuh ekonomi, kamu merokok tiap hari 1 bungkus. Harusnya ini 1 tahun udah bisa ini ya. Kalau saya aja dikasih uang Om untuk saya tabung aja biar bisa beli buku itu, karena saya mulai masuk dalam kategori ini. Ya, mulai masuk. Ya seperti itu. Ya kan? Meniru saja gayanya sudah sendulang gitu. Tapi apa ya, orang kuliah itu, kan kita belajar banyak kategori, itu kita memandang dari jauh, memandang kenyataan dari jauh. Masuklah. Enggak, ntar dulu aja katanya. Saya lihat dulu Bang Aswar. Kan begitu modelnya di Indonesia itu. Aku lihat kau dulu lah, setelah sukses kamu baru aku. Loh, waktunya sudah panjang itu. Mendingan masuk bareng-bareng gitu, biar cepat gitu. Jadi dalam ilmu itu enggak bisa let's see itu enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Let's see dalam ilmu itu enggak bisa. To be or not dia, masuk apa enggak? Ya kan? Enggak bisa. Enggak bisa kita hanya duduk pasif gitu, melihat yang lain. Enggak bisa. Banyak kan jadi kesadaran penonton. Kesadaran penonton. Lihat film Korea ikut sedih-sedih juga. Ya kesadaran penonton. Harusnya kan dia menjalani kehidupannya gitu kan. Menjalani kehidupan. Jadi dia harus masuk di dalam kategori-kategori ini. Nggak bisa hanya terus memandang dari jauh. Oh iya ya. Oh iya ya. Itu bagus ya modelnya. Ih, canggih ya. Ih, pintarnya. Itu tuh ciri-ciri gumunan. Level dewa. Udah gumunan level dewa lagi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau ada kategori, ini kategori apa? Dan putuskan. Jalani. Oh, aku udah jalani kategori ini. Kan begitu. Jangan bagus ya. Ih, pintarnya gitu ya. Aku kok enggak. Aku dari sini aja lah. Biar kamu aja yang ini. Nah, itu sangat berbahaya sikap mental semacam lumpuh ya. Lumpuh itu harus sadar. Kamu jangan lumpuh. Ya kan? Jangan lumpuh. Oke, itu dulu ya. Pagi ini paling enggak ada ya. Soalnya udah mau selesai ini ya. Udah selesai di solving, masih lumpuh juga. Wah, itu kan parah ya. Udah mau selesai ini. Hampir setahun kita. Ini kan bulan Maret kalau nggak salah, bulan Februari. Ini udah mau Februari lagi. Iya kan? Februari. Oke, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap gumun sampai lumpuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya, insya Allah. Dan kelas selanjutnya Tipping for Healing, insya Allah juga minggu malam Senin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.